Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 9 April 2025, bersama saya Diakon Yonas Bastian. Sobat Mendoan yang terkasih, selamat pagi. Banyak tanda yang kita jumpai sebagai wujud bahwa Tuhan mengasihi kita. Namun seringkali hal itu saja tidak cukup. Oleh karena itu, mari menemukan inspirasi dalam mengikuti Yesus yang kita dasarkan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 42. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan dimerdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal di dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari bapamu, itulah yang kamu perbuat." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Namun sekarang kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu melakukan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah, dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kalau kita mencermati Injil yang baru saja kita dengarkan, ternyata orang Yahudi yang percaya pada Yesus pun belum sepenuhnya mampu memahami siapa dirinya. Mereka mengalami kesulitan untuk memahami perkataan Yesus, sehingga tidak sedikit yang memilih mundur sebagai pengikutnya. Ini menjadi refleksi bagi kita. Barangkali banyak orang meninggalkan iman mereka pada Yesus karena kesulitan untuk memahami sabda dan perintahnya. Jangan-jangan kita sendiri pun masih mengalami kesulitan untuk memahaminya. Sejauh ini kita mampu memahami Yesus karena kita mengalami tanda-tanda kasih-Nya lewat keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, bahkan lewat berbagai kebaikan di sekitar kita. Akan tetapi Injil hari ini mengingatkan kita, kalau kita mengenal Yesus hanya mengandalkan tanda-tanda semacam itu, suatu saat kita bisa kecewa. Tidak selamanya tanda-tanda itu dapat kita sadari dan rasakan. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, memahaminya hanya dapat dilakukan dengan terus-menerus tinggal dalam sabdanya. Hal ini menuntut kita untuk mampu memahami Yesus dari setiap firman-Nya dan mengamalkannya. Dengan demikian, kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, ajari kami untuk tidak hanya bergantung pada tanda-tanda yang Kau berikan, namun semoga dengan bantuan Roh-Mu, kami mampu dengan sadar dan setia melaksanakan kehendak-Mu yang kami resapkan dari sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, perjalanan hidup kita hari ini
senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.